Sehat kan? Bagus deh kalau sehat semua. Jadi pada kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul Clownery. Film ini rilis tahun 2020. Di film ini menceritakan tentang seorang wanita yang memiliki trauma pada badut. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari kita langsung saja masuk ke ceritanya, guys. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang yang memvideo momen-momen ulang tahun seorang gadis kecil yang bernama Emma dan temannya yang bernama Bobby. Di sini bisa kita lihat acara berjalan dengan lancar, namun di tengah acara, ibu Emma mendapatkan telepon darurat dan harus meninggalkan acara ulang tahun anaknya. Di sini, oke, kalem-kalem. Di sini Emma tampak sedih dikarenakan sang ibu tidak ada dalam hari bahagianya. Akhirnya sang ayah memanggil seorang badut untuk menghibur Emma yang sedang bersedih. Badut ini bernama Carly dan Buster. Setelah acara selesai, badut Charlie izin ke kamar mandi. Namun ada hal yang mengejutkan terjadi, di mana ayah Emma yang bernama Wallace melakukan hal yang tidak senonoh terhadap badut Charlie, di mana ia meminta badut untuk melayani nafsunya. Ya pasti kalian pasti tahu sendirilah ya kan, melayani nafsu seperti gimana. Setara dengan cowok sama cowok jadinya ya homo lah. Jadi di sini Wallace memiliki kelainan seks di mana ia sangat tertarik dengan badut. Intinya dia kalau lihat badut tuh terangsang gitu loh. Oke, scene pun berpindah pada Emma yang sudah remaja. Setelah bangun tidur, ia mendapatkan ucapan ulang tahun dari teman yang suka membulinya. Karena teman-teman ini tahu kalau si Emma itu memiliki trauma terhadap hari ulang tahun. Sebut saja temannya ini yang bernama Ginger, Tina, dan Veronica. Setelah itu, ia berangkat ke tempat fotokopian. Di sana ia melihat ada seorang wanita yang sedang berbelanja. Saat sedang menunggu, ia melihat badut Charlie di CCTV toko yang ingin mendekatinya. Saat ia menoleh ke belakang, ternyata wanita tadi sudah tewas dengan keadaan wajah seperti hiasan badut. Dan Emma pun pergi dari toko tersebut dan terbayang dengan hari ulang tahun yang menyeramkan. Tidak lama, mas-mas tukang fotokopian datang memberikan salinan tugas Emma. Dan scene pun berpindah di sekolah Emma. Saat sedang mengikuti pelajaran, Emma melihat ada badut di luar jendela. Karena takut, ia berteriak dan dibully teman-temannya. Karena ya beranggapan kalau Emma itu aneh dan gila. Emma pun meninggalkan kelas dan temannya Emma yang bernama Allison menyusulnya dan memberikan obat penenang. Karena ia tahu kalau Emma ini diberikan obat penenang ini agar tidak terlalu mengingat masa lalunya yang dulu itu loh, yang kelam saat ulang tahun. Setelah itu, Allison mendatangi Matty. Matty di sini adalah pria yang disukai oleh Emma, dan Allison berencana untuk membuatkan Emma pesta ulang tahun. Namun Emma tidak mau dibuatkan pesta ulang tahun. Tapi di sini Allison tetap bersikeras membuatkan pesta dan mengajak Matty agar si Emma tuh tertarik. Setelah merencanakan pesta tadi, Allison membeli pil koplo kepada office boy sekolah. Namun transaksi di sini sangat unik, guys. Jadi kalau mau ngambil pilnya itu, dia harus obok-obok itu kloset karena obatnya di dalam kloset. Ya jadi obatnya campur tai gitu. Semakin nge-fly. Karena lapar, Allison dan Emma datang ke sebuah restoran terdekat. Di sana saat sedang berbincang-bincang, ayah Emma telepon, namun tidak diangkat karena Emma benar-benar sudah kesal dengan ayahnya. Namun Allison membujuk Emma untuk mengangkat telepon tersebut. Namun Emma tetap menolak dan pergi ke toilet. Saat sedang ke toilet, Emma diganggu lagi oleh badut Charlie dan Buster. Dan Emma pun pergi dari sana meninggalkan Allison. Emma pun pulang ke rumah, tapi saat pulang ada ayahnya yang sedang menunggu. Emma pun mengusir sang ayah, namun sang ayah berusaha untuk memberi penjelasan tentang kejadian terdahulu. Akhirnya Emma memberi waktu kepada ayahnya 5 menit. Namun sang ayah tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas tentang kejadian tersebut. Dan akhirnya Emma mengusir ayahnya. Akhirnya Emma di rumah sendiri. Dan lagi-lagi si badut mengganggu Emma dengan tulisan berdarah di kaca. Dan yang paling Stevie menyala sendiri dan memberikan video-video cuplikan saat Emma berulang tahun. Dan scene pun berpindah. Ada badut di sana dan berlari mendekati Emma. Setelah itu Emma datang ke rumah Matty untuk meminta pertolongan. Namun di sana Matty sedang bercocok tanam dengan cewek open BO. Karena malu dan terganggu akan kedatangan Emma, Matty pun mengusir Emma. Emma pun semakin merasa tertekan dan seperti ingin bunuh diri. Bisa kita lihat di sini Emma membawa silet dan tangannya berlumuran darah. Kembali ke Matty yang sudah selesai mantap-mantap. Di sini ia terkejut dengan kematian cewek open BO yang mengenaskan. Ternyata yang melakukan semua itu ialah badut Charlie dan Buster. Tidak hanya wanita tersebut, Matty pun dibunuh oleh badut Charlie dan Buster.
Pembunuhan ini pun berlanjut ke teman-teman Emma yang sering membulinya di sekolah. Mereka bertiga mati dengan keadaan yang benar-benar mengenaskan. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Pembunuhan ini berlanjut kepada ayah Emma yang sedang mantap-mantap di hotel. Setelah pembunuhan berantai ini, Emma pun datang ke rumah Ellison. Di sana sudah ramai karena ada party, ya kan? Undangan ulang tahunnya si Emma. Namun Emma takut terjadi apa-apa kepada teman-temannya. Akhirnya ia datang ke villa ayahnya Ellison. Di sana ia berharap tenang dan damai tanpa adanya gangguan dari badut tersebut. Namun di sana bukannya aman, Emma malah mendapat gangguan-gangguan dari si badut. Ellison yang khawatir datang ke tempat Emma. Ia pun datang ke villa tersebut. Sesampainya di sana, Emma bilang kalau ia diganggu oleh badut-badut tersebut. Namun Ellison tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Emma. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba badut itu datang dan mempengaruhi Emma untuk membunuh Ellison. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba pikiran Emma seperti sudah dikuasai oleh badut tersebut. Ternyata di balik semua ini ada plot twist yang mengejutkan, guys. Dimana yang membunuh Matty, teman sekolahnya itu yang 3 orang, dan ayahnya tersebut adalah Emma sendiri, guys. Dengan pengaruh badut yang merasuki pikiran Emma. Setelah mandi wajib, Emma datang kepada Bobby untuk meminta bantuan kepada Bobby, yaitu untuk menguburkan jasadnya si Ellison. Di sana Emma juga membunuh Bobby. Dan setelah itu Emma berpenampilan seperti badut dan pikirannya sudah benar-benar dikuasai oleh badut Charlie dan Buster. Dan tamat. Cerita yang sangat membadutkan.